kita terhadap infeksi dari influenza. Kemudian juga kita bisa melakukan vaksinasi TD atau TDAP yang lebih lengkap. Kemudian ada juga varicella apabila belum pernah ya waktu kecilan, di orang dewasa juga vaksin lagi. Terus HPV juga tadi, kalau misalkan dari umur 10 tahun belum, bisa diberikan HPV juga untuk pria dan wanita. Kemudian MMR, hepatitis A dan B, dan juga jangan lupa tifoid setiap 3 tahun sekali. Next. Kemudian di atas usia 21 tahun, ya 22 sampai 22 tahun, hampir sama seperti kelompokan vaksin sebelumnya ya. Jadi ada influenza juga, bisa juga diberikan TD atau TDAP, varicella, HPV juga. Jadi kalau HPV ini direkomendasikan untuk pria sampai usia 26 tahun. Kemudian ada juga MMR, hepatitis A dan B, sama juga dan juga tifoid. Namun HPV untuk wanita bisa sampai 55 tahun. Ya, ini 27 sampai 49 ya, HPV-nya di atas 26 tahun itu untuk wanita. Kemudian ada juga MMR, hepatitis A dan B masih sama seperti yang tadi. Jadi vaksinasi dewasa itu ada ya, jadi tidak berhenti di usia anak-anak sekolah saja. Next. Ya di usia 50 tahun ke atas mungkin untuk orang tua kita atau orang-orang yang lanjut usia di atas 60 tahun ke atas juga ada. Untuk yang 50 sampai 59 itu yang paling penting memang sudah bisa diberikan vaksinasi pneumonia. Jadi yang PCV itu bisa juga untuk orang lansia dan juga herpes zoster itu juga bisa diberikan. Kemudian selain vaksinasi lagi yang lain yang HPV ini masih di bawah 55 tahun untuk wanita. Dan vaksinasi rutin seperti influenza juga bisa diberikan. Nah, ini 60 sampai 64 tahun itu juga rutin diberikan influenza 1 tahun sekali. Kemudian yang paling penting juga pneumonia ya, dan juga herpes zoster. Next. Ini juga sama ya, jadi memang ada vaksinasi itu sampai usia 65 tahun, tidak hanya untuk anak-anak. Jadi 65 tahun masih ada mungkin orang yang untuk pergi umroh haji juga ada vaksinasi tambahan ya, meningitis juga bisa diberikan. Gitu. Selain vaksinasi influenza juga. Ya, ini bisa dilihat kalau di imunisasi dewasa itu ada rekomendasinya dari Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI ya tahun 2017. Ini bisa tadi rangkuman dari semua slide saya tentang imunisasi dewasa, bisa dilihat dari influenza, tetanus difteri pertusis, varicella juga, HPV untuk wanita dan juga HPV untuk laki-laki ya. Kemudian herpes zoster, terus ada juga MMR. Jadi vaksin MMR ini juga diberikan pada orang dewasa. Kemudian ada PCV juga ya yang 13 atau PCV yang PPSP 23. Itu kalau PVSP yang 23 itu di atas 60 tahun. Kemudian tadi meningitis ya, wajib untuk jamaah haji, 1 kali dosis untuk 2 tahun. Kemudian ada hepatitis A dilakukan sebanyak 2 kali ya, dengan jeda minimal 6 bulan. Hepatitis B ini juga diberikan 3 kali, jedanya 0, 1, dan 6. Kemudian ada juga sekarang vaksinasinya itu digabung, hepatitis A dengan hepatitis B dalam satu vial vaksin. Terus ada juga yang hepatitis A kombinasi dengan tifoid. Jadi karena memang vaksin hepatitis A dan tifoid ini yang biasanya penyakitnya itu foodborne, jadi karena makanan. Itu vaksinnya sudah ada dalam satu bentukan. Kemudian typhoid fever, yellow fever, dan Japanese encephalitis serta vaksinasi rabies bila sudah pernah untuk ada riwayat terkena gigitan hewan tersangka sebelumnya. Next. Ya, bagaimana di era pandemi corona seperti ini, kita kiat-kiatnya ada tetap bisa melakukan vaksinasi. Yang pertama, jangan menunda memberikan imunisasi ya.
tetap lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Kemudian yang kedua, jangan lupa sebelum berangkat imunisasi ke fasilitas kesehatan, kita hubungi dulu dokter atau vaskes tersebut untuk membuat janji kedatangan agar tidak terjadinya penumpukan pasien dalam waktu yang bersamaan. Kemudian selalu membawa hand sanitizer ya, serta cuci tangan dengan air dan sabun. Membawa buku tumbuh kembang atau buku catatan imunisasinya jangan lupa yang sudah dilakukan apa saja. Terus selalu memakai masker selama berada di luar rumah, baik dalam perjalanan maupun di tempat melakukan imunisasi. Kemudian setelah sampai tetap di tempat fasilitas kesehatan tetap melakukan physical distancing ya, menjaga jarak 1 sampai 2 meter dengan orang lain. Kemudian yang ketujuh yang paling penting adalah menanyakan kepada dokternya imunisasi apa sih yang diberikan sekarang, dan jangan lupa dicatat untuk minta tolong dokter atau petugas medisnya dicatat jadwal selanjutnya itu apa agar tidak terlewatkan. Kemudian setelah selesai langsung segera pulang ke rumah, dan sampai di rumah segera mencuci tangan dengan air dan sabun serta mandi, mengganti pakaian yang sudah dipakai keluar tadi. Langsung dicuci dengan deterjen. Jadi prinsipnya kita tidak perlu menunda ya vaksinasi, tidak perlu terlalu khawatir boleh terhadap corona, tapi jangan sampai kekhawatiran kita ini sampai menunda vaksinasi, malah nanti terjadi penyakit-penyakit yang sudah bisa dicegah oleh vaksin tidak dilakukan vaksinasi, nanti takutnya terjadi outbreak lagi, makin tambah berat lagi kerjaan kita. Jadi tetap lakukan vaksinasi dengan melakukan protokol-protokol yang sudah diberikan. Dan kebetulan ya Bu Dewi, di klinik kita ini sudah tersedia polivaksinasi juga ya. Betul sekali, Dok. Mungkin bisa dibacakan jadwalnya, Bu. Iya, jadi sahabat Trimedika yang saat ini sedang masih join ya sama kita, terima kasih. Oke, di sini ada jadwalnya ya untuk polivaksin, ada jam 9 sampai jam 12 pagi, di pagi sampai siang ya. Kemudian ada untuk poli BCG, di sini untuk tanggal 10 ya, Dok? Ya, kemudian setiap tanggal 10, kemudian setiap tanggal 11 untuk campak, vaksin DPT, hepatitis B, HIV ini untuk tanggal 12 dan 20 atau 12 sampai 20, Dok ya? Ya. Oke, setiap tanggal 12 sampai dengan 20 nih ya, sahabat. Kemudian adapun vaksinasi tambahan, apabila sahabat ingin melakukan vaksinasi tambahan, boleh di hari Selasa dan Sabtu nih, ada Dokter Panji ya di Klinik Trimedika. Oke, kemudian di situ ada nomor yang bisa dihubungi untuk mungkin mengatur janji ya, sehingga tidak seperti yang dikatakan Dokter Panji tadi, tidak perlu mengantri begitu lama ya, Dok ya. Kemudian kami juga melayani home vaksinasi. Ya. Ketika home vaksinasi pun dokternya ke rumah dengan alat APD lengkap ya? Dengan alat APD lengkap. Jadi nanti sahabat jangan kaget ya, karena memang kita sedang dalam kondisi era pandemi seperti ini, maka sebaiknya kita saling menjaga satu sama lainnya. Oke. Baik, Dok. Mungkin cukup sekian dulu Ibu. Ada pertanyaan baik. Oke, dari... terima kasih banyak Dokter atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Nah, sahabat, ini cukup menarik sekali ya. Wah, ternyata saya pun sebagai ibu-ibu nih harus melihat nih jadwalnya, yang punya anak ya, bunda-bunda di rumah, mama-mama. Ya, ini merupakan suatu ilmu buat kita. Ternyata seperti saya nih agak terlewat kayaknya rotavirusnya itu, Dok. Nah, itu yang sempat terlewatkan mungkin sama ibu-ibu semuanya ya. Lagi jangan lupa bunda-bunda divaksinasi juga. Ya, ternyata dari pemaparan dokter tuh ada ya sahabat, jadi sampai umur lansia pun bisa ya. Jadi untuk orang tua kita ya, tidak hanya ke anak saja ya. Jadi kita tetap memperhatikan juga orang tua kita dan juga diri kita sendiri. Betul. Apalagi di era pandemi seperti ini. Oke, baik. Mungkin sahabat Trimedika banyak sekali yang penasaran ingin nanya sama dokter. Kemudian masih mau lebih jelas lagi nih yang tadi mungkin misalkan masih kelewat atau apa, boleh sekarang diajukan pertanyaannya ya, kami akan lihat dan nanti sekiranya akan dijawab oleh Dokter Panji. Oke, ya silahkan ya sahabat Trimedika, pertanyaannya ditunggu. Oke, Dok, ini sambil kita menunggu sahabat Trimedika, mungkin lagi ngetik nih pertanyaannya. Oke ya, kalau saya lihat juga saya pernah melihat acara webinar yang diselenggarakan oleh apoteker nih, Dok ya. Jadi rekan sejawat saya ya, di situ ada narasumbernya adalah salah satu apoteker dari
Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dok. Jadi beliau memaparkan data yang valid nih. Nah, di situ menunjukkan nih ya sahabat bahwa ternyata memang fakat ya, jadi sangat membantu dalam pencegahan penyakit menular. Nah, dari data beliau itu bisa dilihat di situ ya, ternyata seperti kasus polio ya Dok ya, beliau menampilkan dari awal pemberian vaksin sampai momentumnya itu tahun 2015 kalau nggak salah. Nah di situ tuh terjadi penekanan yang tinggi angka kasus polio loh sahabat ya. Jadi benar-benar ini sangat bermanfaat sekali vaksin. Selain polio juga vaksin campak. Betul. Ya, kemudian ada campak Jerman juga, ada pertusis ya. Kemudian yang tadi sempat dikatakan Dokter Panji, sempat akhirnya jadinya ada yang kena difteri ya Dok ya. Nah itu anak saya juga sempat tuh tahun 2017 atau 2018 awal ya, itu jadinya kita 3 kali ya Dok ya. Yeah. Tuh untuk kejadian KLB waktu itu, jadi difteri lagi ya. Jadi ini benar-benar sangat bermanfaat sekali sahabat Trimedika, apalagi nih di era pandemi seperti ini. Nah kemudian nih Dok, kalau terkait COVID nih Dok, mungkin pada penasaran. Nah, kira-kira udah ada nggak sih Dok bocoran kalau vaksin COVID itu udah mulai ada? Gimana ya gitu selama ini? Mungkin gimana nih tanggapan dokter nih terkait COVID-19? Kalau vaksin COVID memang masih dalam tahap uji coba klinis ya untuk sekarang ini. Ya alhamdulillah mungkin akan segera hadir di Indonesia, cuman kita memang harus untuk kita lihat profil keamanannya. Kalau disuntikan kepada orang, misalkan usia berapa, gitu nanti apa efek sampingnya yang mungkin muncul, gitu. Jadi sebelum kita berikan vaksin kepada masyarakat secara luas, memang ada beberapa tahapan-tahapan. Nah, vaksinasi yang sudah ada selama ini, selain vaksin COVID ya, yang sudah direkomendasikan oleh IDAI, itu juga seperti itu prosesnya, Bu. Sudah melalui uji coba yang sangat panjang, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase uji klinis, ada juga fase post-marketing surveillance. Jadi begitu dia sudah di launching ke masyarakat, tetap dipantau. Gitu. Ya, ya Dok. Oke. Jadi tahapannya panjang ya, sahabat. Jadi harap sabar menunggu ya, harap sabar menanti. Semoga biar tidak ada efek samping yang berbahaya. Yang terlalu mengkhawatirkan gitu. Ya, yang mengkhawatirkan gitu ya. Jadi sambil menunggu nih kita bisa kok ya mencegah juga dengan vaksin. Tadi sudah dijelaskan sama Dokter Panji, ada vaksin influenza ya Dok ya. Pneumonia ada juga, vaksin pneumonia loh sahabat ya. Dari umurnya juga ada, nggak hanya hanya ke anak kita saja misalnya ya, tapi diri kita juga sendiri karena kan rentan sekali untuk usia-usia dewasa yang masih produktif dalam saat bekerja ya di luar rumah menuju ke kantor mungkin atau apa. Nah itu sangat rentan. Ibu-ibu yang suka ke pasar nih ya, nah ya Dok ya, pasar tuh juga merupakan salah satu yang peluang untuk penularan COVID-19. Sama juga ini Bu Dewi, jangan lupa sebagai karyawan-karyawan kantor juga sudah terbukti ya, vaksinasi itu bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, vaksinasi itu juga bisa mengurangi masa absensi. Jadi dengan berkurangnya masa absensi, jadi banyak karyawan yang tetap bekerja, produktivitas pasti akan meningkat. Oke, ya. Mungkin sudah ada pertanyaannya? Sudah ada sih pertanyaannya dari sahabat Trimedika? Loh, mungkin udah sangat jelas kali ya? Iya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harap sabar menanti dan untuk ujung dari vaksin COVID ya selama perjalanan itu kita bisa dengan vaksin influenza dulu atau pneumonia. Nah, Dok, sambil menunggu lagi ya. Saya sempat juga membaca bahwa ada penelitian terbaru nih di Brasil melibatkan 92.000 pasien ya, sahabat. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu diperoleh hasil ya bahwa dari beberapa pasien yang diberikan vaksin influenza ya Dok ya, ternyata sangat bisa melindungi ya, jadi bisa menurunkan angka kematian. Jadi resiko kematiannya itu kecil dan resiko penggunaan ventilator Dok. Betul. Ya, yang saya baca ini, wah saya jadi tertarik juga untuk vaksin influenza nih kalau seperti ini ya. Dan tidak hanya kita, bagi yang sayang orang tua juga boleh nih ya, tadi sudah ada usianya. Nah, mungkin sambil nunggu lagi, apakah sudah ada yang ingin bertanya? Belum. Mungkin saya nambahkan juga, boleh, Bu Dewi. Silakan, Dok. Kebetulan alhamdulillah kita di Klinik Trimedika ini, saya mau informasikan sedikit bahwa
bukan cuma vaksinasinya aja yang berkualitas, tapi juga ya, tempat betul penyimpanannya Ya. di klinik vaksinasi. Sangat menunjang ya dok ya? Iya, di klinik Trimedica ini kita menyimpannya itu sudah memakai kulkas yang sudah terstandar WHO, Bu. Betul Jadi sekali. kita vaksinnya itu tidak memakai kulkas rumahan. Ya. Jadi kita pakai yang buka ke atas dan itu suhunya bisa kita pastikan stabil di 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian itu juga terbukti ya waktu zaman-zaman banjir kemarin itu ya, sempat mati lampu, kita juga di sini punya generator untuk membackup apabila sewaktu-waktu terjadi mati lampu, itu tetap kulkas kita dalam kualitas yang baik 2 sampai 8 derajat Celcius gitu. Terus juga kita informasikan alhamdulillah klinik Trimedica juga sudah melalui pemeriksaan ya, pengajuan izin untuk melayani vaksinasi untuk nanti umroh dan haji. Hanya saja karena memang sekarang sedang dipending dulu ya, umroh dan haji ini mungkin mudah-mudahan kita sama berdoa agar COVID ini segera berlalu ya, kita bisa melakukan pelayanan yang lebih maksimal gitu. Oke. Ada pertanyaan? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mau tanya, Mbak. Halo? 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 Iya, halo. Assalamualaikum, Mbak. Mau tanya, Mbak. Siapa? Dari Ibu Maaf, Marina. Ibu? Ibu Marina. Dengan Ibu? Marina, Mbak. Marina, ya oke. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaannya silakan. Ya. Gini, Mbak. Saya ini kan umur 50-an, Mbak. Sakit diabetes. Sakit diabetes ya. Vaksin apa ya yang cocok untuk saya ya? Itu aja, Mbak. Makasih ya, Mbak ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Jadi ada di sini kita ada pertanyaan, Dok, dari Ibu Karina tadi. Beliau ada riwayat diabetes. Nah, sekiranya ada vaksin apa yang cocok, Dok? Terima kasih pertanyaannya Ibu. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Penderita diabetes di Indonesia juga sangat banyak ya. Dan banyak yang belum tahu nih sebenarnya orang diabetes itu boleh nggak divaksinasi dan vaksinasi apa yang bisa diberikan. Kemarin juga sudah ada rekomendasi ya dari dokter spesialis penyakit dalam bahwa vaksinasi yang bisa diberikan kepada orang-orang dengan penderita diabetes atau termasuk penyakit kronis itu secara garis besar ada 2 ya. Yang pertama vaksin influenza dan juga vaksin pneumonia atau PCV gitu. Jadi vaksin influenza ini memang ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Enggak cuma dia bisa mencegah flu gitu ya, flu yang karena virus influenza, tapi juga saya juga pernah lihat dia pernah baca ininya rekomendasinya untuk diabetes juga bisa, untuk penyakit jantung koroner juga, dan saya juga pernah lihat penelitiannya bahwa dia bisa mencegah kejadian berulang juga terhadap serangan jantung ternyata vaksin influenza ini. Gitu. Jadi untuk Ibu bisa diberikan vaksin pneumonia dan juga vaksin PCV pneumonia PCV dan juga influenza Ibu. Oke, gimana Bu? Semoga bisa dipahami ya. Kira-kira jadi bisa dengan vaksin influenza ya, Dok ya, sama bisa juga vaksin PCV tadi yang pneumonia. Nah, ternyata itu cukup aman untuk penderita diabetes maupun juga untuk penderita kardiovaskular ya, Dok ya. Bisa ya. Oke, jadi seperti itu Ibu ya. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian ada penanya selanjutnya dengan Ibu Farizal ya. Bapak ya, Bapak Farizal, maaf. Dengan Bapak Farizal Malik di sini, Dok, beliau bertanya apakah memperbolehkan pemberian vaksin rotavirus maksimal usia 6 bulan itu bagaimana ya katanya, Dok. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang vaksinasi rotavirus ini diberikan itu ada 2 jenis ya yang ada di kita.
Ada vaksin rotavirus yang monovalen, ada juga yang pentavalen. Kalau vaksinasi yang monovalen itu diberikan 2 kali di usia 2 bulan dan 4 bulan. Kalau vaksin yang pentavalen itu diberikan 3 kali di usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Memang benar itu bisa diberikan di usia 6 bulan, tapi memang harus dimulai start pertamanya itu di usia 2 bulan gitu. Atau paling telat itu memang sebelum 15 minggu ya harus sudah diberikan. Vaksin rotavirus ini paling cepat bisa diberikan di usia 6 minggu. Jadi memang untuk ukuran vaksin rotavirus paling bagus kita menggunakan hitungan umurnya itu bukan menggunakan bulan tapi menggunakan minggu, takutnya sudah terlewatkan. Gitu. Jadi kalau dilihat di jadwal imunisasi itu vaksin rotavirus itu tidak ada yang warna kuning-kuningnya ya. Jadi itu memang harus strict sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Begitu mungkin. Oke, baik. Mungkin tadi ini saya tambahkan lagi ya dok dari pertanyaannya. Nah ini kalau pemberian vaksinnya dari dokter anak katanya, kalau vaksinnya rata diberikan sampai maksimal usia 6 bulan ya? Iya benar, jadi diberikan pertama kalinya itu di 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Jadi pemberian pertama itu tidak melebihi dari 5. Sebelum kita lanjut di pertanyaan selanjutnya ya, kita jeda dulu. Mari kita simak bersama, ada video singkat yang cukup menarik buat informasi kepada sahabat Trimedika. Mari kita saksikan dulu bersama-sama. Suara. Nanti saya closing statement Bu ya. Sebelum ini tutup closing statement Dari dokter. Oh, ada suaranya. Baik, sahabat Trimedika, kita kembali lagi bersama dengan Dr. Panji, narasumber kita. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi dari sahabat Trimedika? Tim, gimana? Masih ada lagi untuk sementara? Oke. Oke, kita nunggu deh dok ya. Sepertinya ada yang bertanya. Sebentar. Iya. Oh, ternyata ada pertanyaan. Oh, oke, ada kuis ya. Sip, ya. Jadi sahabat Trimedika, ada kuis nih yang ternyata ada door prize-nya yang cukup menarik.
Nah, bagi yang mengamati dari awal sampai akhir presentasi Dr. Panji, selamat mungkin bisa menjawab nih ya. Nah, sudah boleh kita share pertanyaannya apa nih, teman-teman? Oke. 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 Oke, sudah boleh kami share pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih, tim. Oke, sahabat Trimedika, lanjut ya. Di sini ada satu pertanyaan. Nah, siapa nih yang bisa jawab ya? Semangat ya. Jadi pertanyaannya ini, tanggal berapa vaksin BCG di klinik Trimedika? Tadi di jadwal klinik Trimedika, pada tanggal berapa nih boleh vaksin BCG? Ya, setiap tanggal berapa? Dan kemudian bisa diberikan pada usia berapa? Ayo, ya silahkan. Oke, apakah sudah ada yang menjawab? Nah, ditunggu oleh hadiah menarik nih ya, sahabat. Kemudian, kalau masih ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Ada ya? Satu lagi dari Ibu Hani, apa Mbak Hani nih? Oke, katanya Assalamualaikum dok. Ya. Mau bertanya nih, apakah ada akibat apabila pemberian vaksin pada anak tidak lengkap dan jadwalnya tidak beraturan? Nah, gimana nih dok tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu Hani. Jadi efeknya memang kalau vaksinasi tidak lengkap, kita tidak terlindungi dari infeksi tersebut. Jadi kita tidak terlindungi terhadap virus atau bakteri yang akan menyerang. Dan kalaupun kurang lengkap, misalkan itu tidak bisa sampai 90 atau 80 atau 90% itu. Jadi hanya sedikit yang bisa terlindungi. Jangan khawatir ibu-ibu, kalau misalkan selama ini bingung atau aduh anak saya gimana ya, udah vaksinasi apa aja, apa sih yang belum, apa sih yang udah, apa sih yang perlu vaksinasi, boleh konsultasi ke klinik Trimedika ya. Mungkin ingin bertemu dengan saya ada di hari Selasa dan hari Sabtu, itu bisa kita konsultasikan sambil kalau misalkan udah ada jadwal atau ada buku imunisasinya itu bisa dibawa sambil kita evaluasi, karena memang untuk jadwal imunisasi ini untuk mengejar ketertinggalan itu tidak bisa sama satu orang dengan yang lainnya, mungkin kasusnya beda-beda dan itu harus kita lakukan adjustment atau penilaian yang sesuai dengan kasus yang ada. Gitu. Betul, iya baik, terima kasih dokter. Gimana teman-teman tim, sudah ada yang bisa menjawab kuisnya? Oke, masih menunggu? Oke, saya infokan lagi kembali ya, bahwa acara kita ini tidak lepas dari sponsor, ada dari Salimah PC Bekasi Barat, kemudian juga ada Haisa, kemudian juga ada Livilo ya. Jadi acara ini dipersembahkan atau disponsori oleh ketiga yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, gimana nih? Ayo yang mau menjawab pertanyaan ditunggu. Ada door prize yang menarik. Oke, kalau gitu saya ulang lagi ya pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaan pada tanggal berapa jadwal vaksin BCG di klinik Trimedika pada tanggal berapa? Tadi sudah ada di tanggal sekian. Nah, tanggal berapa? Ya bunda-bunda usia berapa? Nah, jangan sampai anaknya sudah gila. Tadi makanya sudah dijelaskan sama dokter. Ya, sangat membantu sekali nih dok buat kita ibu-ibu ya yang punya anak balita, anak bayi ya. Nah, tentang manfaat-manfaat dari vaksinasi, kemudian jadwalnya, dan juga kiat-kiatnya tadi sudah disebutkan. Jangan sampai terlupa, kasihan nanti anaknya ya, ada yang belum dapat memperoleh vaksin yang seharusnya diperoleh pada usianya, kemudian sudah terlewat, nah nanti akan memberikan efek yang kurang baik ya. Oke. Kemudian juga yang dewasa, nah ayo boleh ya, tadi sudah ada usianya, ya usia berapa, untuk yang lansia juga boleh. Jadi yang lansia ini aman ya dok ya? Ya, tadi jadi ya. di klinik Trimedika ini lengkap, vaksinnya dari baru lahir sampai lanjut usia ada.
sudah lengkap loh sahabat Trimedika. Makanya mari berkunjung, apalagi dalam rangka acara Semarak 7 tahun nih Klinik Trimedika ya, yang dengan banyak promo ya, vaksin. Nanti informasi yang lebih jelasnya boleh kontak ke Klinik Trimedika ya, bagian informasi, atau bisa juga dilihat dari sosial media kita ya. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Vaksinnya ini dari siapa yang menjawab? Ada yang menjawab pertanyaannya? Sudah ada yang menjawab? Vaksin BCG-nya setiap tanggal Sudah, berapa? Istihartika. Istihartika, oke. Oke, Mbak. Siapa yang sudah menjawab? Isti. Oke, ya. Vaksin BCG setiap tanggal 10. Betulkah? Ayo yang lain benar nggak? Atau ada jawaban yang lain nih ya? Nih, dari Mbak Isti nih tanggal 10 katanya. Jamnya jam 9 sampai jam 12. Betul atau tidak nih? Ya, coba yang lain ya. Siapa tahu masih ada jawaban lainnya. Jawabannya sepertinya kurang lengkap, Bu. Oke, karena tadi ada pertanyaannya juga juga. usia berapa ya? Nah, ini jangan sampai salah nih usianya. Ayo, masih ada waktu. Ya. Oke ya, tadi sudah disampaikan dokter tuh ya. Jadi tidak perlu khawatir, mau mati lampu, mau kemarin banjir, aman ya dok, alhamdulillah. Ya, karena dalam hal spesifikasi dari saya pun juga ikut serta ya, gimana ini kita mencari spek yang terbaik nih ya sahabat, agar vaksinasi buat sahabat setia Trimedika ini tetap aman dengan kualitas yang terbaik ya. Tidak ada kesalahan-kesalahan ya, selalu dilakukan pengecekan setiap bulannya ya. Oke, jadi tidak perlu khawatir, insya Allah semuanya aman, terkendali ya. Oke, ada lagi yang menjawab? Oke, dengan Mbak Isti tadi saja ya, berarti yang dapat door prize-nya ini Mbak Isti aja nih jadinya. Waduh ya. Jadi benar vaksin BCG itu setiap tanggal 10 nih, jangan lupa ya ibu-ibu, bunda-bunda, mama-mama, setiap tanggal 10 setiap bulannya di jam 9 sampai jam 12. Jangan datang jam 15 ya, itu sudah tidak ada. Kemudian vaksinnya itu sebelum 3 bulan, usia 3 bulan. Jadi jangan sampai terlewat, dan kalau sudah vaksin ya dok harus dicatat ya. Jadi jangan lupa untuk mencatat. Kalau misalkan bidannya mungkin tergesa-gesa atau lupa ya langsung dicatat nih, atau ingatkan sama Bu Bidannya, Bu Bidan tolong dicatat Bu, saya takutnya lupa gitu ya. Oke, kemudian yang dewasa pun seperti itu, tadi sudah dijelaskan kita lagi pandemi begini, maka setiap kali keluar rumah, apalagi ke fasilitas kesehatan ya, jangan lupa untuk selalu ingat protokol kesehatan. Tadi juga sudah disampaikan rekan bidan Diana di awal pertemuan ya. Jangan lupa maskernya, aduh ini kadang juga pasien-pasien kami yang berkunjung ya, ibunya, ayahnya ini lengkap nih, maskernya, anaknya nggak dikasih masker ya. Jadi jangan lupa untuk protokol kesehatan, masker, kemudian selalu cuci tangan atau bawa hand sanitizer ya. Kemudian vaksin tentunya ya. Vaksin ini sangat menunjang dan sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi di era pandemi seperti ini ya. Oke, gimana tim? Apakah ada lagi yang menjawab? Oke. Sekarang ada satu lagi nih giveaway ya. Bentar ya, kita tunggu, kita nantikan. Oke, ada kuis lagi. Wah, kita berbagi giveaway terus nih ya. Oke ya, jadi ada satu lagi kuis pertanyaan. Kita tunggu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, ada lagi yang bertanya? Dari Mbak siapa? Oh, oke, ada pertanyaan lagi sepertinya dok. Iya. Semoga dokter masih setia bersama kita pada siang hari ini ya. Dari Mbak Suniar Ayu, dari Bu Suniar Ayu apa Mbak ya?
Oke, izin bertanya dok, untuk pasien yang hanya melengkapi imunisasi dasar saja, apakah perlu mengejar imunisasi sesuai rekomendasi dari IDAI tadi? Apabila tidak terkejar nih dok, apakah ada dampak ke depannya atau tidak? Gimana nih Dokter Panji? Ya, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat semua imunisasi itu penting. Jadi tidak ada yang imunisasi mana yang lebih penting, mana yang nggak penting gitu ya. Hanya saja di negara kita memang ada beberapa imunisasi yang sudah menjadi program pemerintah, ada yang belum masuk ke program pemerintah. Namun yang belum masuk pun sudah sangat direkomendasikan oleh dokter spesialis anak Indonesia. Jadi sebisa mungkin kita melengkapi semua yang sudah direkomendasikan oleh dokter spesialis anak Indonesia. Jadi kalau misalkan tidak terlengkapi gimana? Ya jadinya seperti biasa. Jadi tidak ada perlindungan terhadap virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin itu gitu. Jadi sayang sekali kalau misalkan tidak lengkap gitu ya. Jadi saran saya lebih baik kita selain melakukan imunisasi dasar juga melengkapinya juga dengan jadwal imunisasi. Baik, terima kasih dokter. Ya semoga Mbak Sunir Ayu ini bisa memahami ya jawaban dari dokter Anji. Nah, oke. Sebelum close nih masih ada kuis lagi tadi satu ya, Mas ya. Oke, jadi ada satu lagi nih gitu ya yang bisa kita sahabat Remedika. Nah, ya, ayo monggo nih, silahkan ya. Nah, hadiahnya nanti akan disampaikan oleh teman rekan Bidan Diana ya. Siapa aja nanti yang akan menjadi pemenangnya, yang dari pertanyaan terbaik, kemudian yang menjawab kuis tadi Mbak Isti ya. Selamat Mbak Isti. Kemudian satu lagi nih kita tunggu nih ya. Satu lagi ya. Yo, baik sahabat, ditunggu jawabannya. Oke, tema dari webinar hari ini. Ya, ini pertanyaan untuk mendapatkan satu lagi giveaway. Oke, jadi penasaran, jadi saya yang ingin jawab. Oke ya. Oke, apa? Ini sudah jelas sekali ya dokter Pampang ini di, ya, di promo juga. sosial media. Ayo. Ayo. Ayo mungkin ada mahasiswa ibu nih yang nonton. Ayo. Silakan ayo ya. Ada di promo sosial media ibu juga ada. Ayo, boleh. Wah, sudah ada yang jawab sepertinya. Tim? Oke, kita lihat jawaban dari Bapak Farisal ya. Wah, ini setia sekali. Terima kasih Bapak. Oke, jawabannya apa? Kita lihat. Apakah tema dari webinar hari ini? Dan beliau menjawab, kiat melengkapi vaksinasi di tengah pandemi. Bagaimana? Ada lagi kah? Oke, tim? Oke, karena berhubung kita sudah terbatas waktu, mohon maaf. Benar jadi, jawabannya Bu ya. Benar sih ya, karena Bapak ini kayak memang setia Bapak ya, terima kasih mengikuti dari awal atas waktunya. Ya, Bapak Farisal benar sekali ya, jadi kiat-kiat melengkapi vaksinasi di era pandemi. Oke, baik. Sedikit ada closing statement dari Dokter Panji, monggo silakan dokter. Ya, mungkin closing dari saya, jangan khawatir ibu-ibu, jangan lupa tetap melakukan vaksinasi imunisasinya itu sesuai dengan jadwal yang sudah direkomendasikan. Kalau misalkan ada yang terlewat atau bingung mau vaksinasi apa, bisa datang aja langsung ke klinik Trimedika ya. Itu kita bisa langsung konsultasi kepada saya ada di hari Selasa dan hari Sabtu. Bisa juga kepada dokter-dokter lainnya juga bisa ya kalau misalkan di luar jam itu. Nanti langsung ketemu jawabannya, vaksinasi apa yang bisa dikejar, vaksinasi apa yang belum dilakukan, itu langsung ketemu jawabannya. Dan jangan lupa tetap selalu kita melakukan protokol kesehatan juga di sini. Betul sekali dokter. Terima kasih banyak Dokter Wajib Panji Irawan yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Sebenarnya jadwalnya praktek hari ini ya dok ya, tapi demi
sahabat Trimedika tercinta yang selalu setia bersama kami, dokter di sini kehadirannya untuk berbagi ilmu tambahan buat kita semua dan juga buat teman-teman klinik ya. Oke, baik. Sahabat Trimedika, terima kasih sekali buat yang sudah berpartisipasi, untuk yang sudah mengikuti dari awal namun belum sempat bertanya juga kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk join bersama kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa buat yang selalu pengen belajar, akan ada webinar-webinar lagi selanjutnya setelah ini dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini ya. Jadi tetap selalu setia untuk melihat dari sosial media, kemudian mencatat tanggalnya dan jangan lupa jamnya ya, jangan sampai hafal tanggalnya, jamnya lupa. Oke ya. Jadi sahabat Trimedika, cukup saya akhiri sampai sekarang ya, karena masih ada lagi penyampaian yang berikutnya dari rekan Bidan Diana selaku MC. Saya kemudian mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya kembalikan ke rekan Bidan Diana. Silakan. Kenalan, Mak. Dan ada berapa orang? Tapi gua ada jadwal ada berapa orang? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, telah sampailah kita di penghujung acara. Tadi teman-teman telah menyaksikan ya materi-materi dari Dr. Panji yang telah disampaikan. Mudah-mudahan sampai ke teman-teman dengan baik dan dapat diaplikasikan di kehidupan. Jangan lupa untuk melaksanakan vaksinasi sesuai dengan usianya dan di tempat yang tepat tentunya seperti di Klinik Trimedika ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dewi, kami akan dan juga pemenang beruntung yang telah bertanya tadi. Oke, saya akan sebutkan peserta-peserta yang akan mendapatkan masker cantik yang disponsori oleh Haisa, masker sehat dan gaya untuk gaya hidup sehat. Nah, untuk pemenang-pemenangnya yang tadi bertanya nih, saya umumin yang bertanya dulu ya. Selamat kepada Hani, yang pertama, selamat kepada Hani. Yang kedua dengan Ibu Marina Rosalina. Yang ketiga Ibu Suniar Ayu. Ya, selamat kepada para pemenang. Tadi pertanyaannya sangat membantu ya karena
Jadi teman-teman nih yang ada di webinar tadi, yang di chat tadi, yang ikut dalam berpartisipasi dapat mengetahui gitu. Nah, untuk giveaway-nya ada 2 pemenang beruntung yang tadi dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi ya. Yang pertama, selamat kepada Isti Hartika. Yang kedua, selamat kepada Bapak Faizal. Baik, nah selamat kepada para pemenang. Oke, untuk para pemenang mungkin bisa hadir di chat ya dengan melambaikan tangan ya. Nah, nanti bisa di chat ya, diketik gitu maksudnya di Zoom di Zoom aplikasi chat ini ya. Nanti untuk para pemenang bisa langsung menghubungi ke Klinik Trimedika melalui WhatsApp official kami. Ya, nanti untuk mengetahui berapa sih nomornya bisa dilihat di akun sosial media atau biasanya di Google juga ada, bisa langsung dihubungi saja ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri dan mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Untuk webinar selanjutnya nanti akan diadakan pada tanggal 8 Agustus mulai jam 10 pagi. Tentunya dengan narasumber yang pasti berkompeten di bidangnya dan temanya kami mengangkat tentang kebidanan. Nah, pembicaranya ini nanti adalah bidan-bidan yang kompeten di Trimedika tentunya, dan ada salah satu dokter objin juga yang akan mengisi acara. Seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa saling mengasihi dan saling memberi manfaat satu sama lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.